제가 들겠습니다. 네? 어디로 갑니까? Episode 9 dari pengacara luar biasa Wo dimulai dengan sekelompok anak sekolah yang bersemangat akan pergi dalam perjalanan. Hanya saja ada perubahan rencana. Seorang pria karismatik muncul, mengaku sebagai panglima tertinggi tentara pembebasan anak-anak. Namanya Bang Gupong atau Mervart begitu anak-anak memanggilnya. Dia wats untuk merekrut anak-anak untuk bergabung dengan tentara pembebasan anak-anak. Dengan semuanya bergabung dengan kejenakaan Gupong, dia pergi berpetualang. Lewati 2 hari ke depan dan Yang Wo diberi pengarahan oleh Junho atas kasus terbarunya. Direktur Akademi Mujin telah berbicara tentang penculikan Gupong terhadap anak-anak sekolah dasar ini dan terdakwa juga merupakan putra bungsu dari sutradara tersebut. Gupong akhirnya bermain dengan anak-anak di gunung selama 4 jam sebelum ditangkap. Ini adalah pria yang perlu dibela Yang Wo. Yang Wo bertemu Gupong dan terkejut dengan sikapnya yang sembrono terhadap tuduhan terhadapnya. Di hadapan hakim, Yang Wo mencoba melatih Gupong tentang bagaimana menangani pengadilan tetapi dia mengabaikan semua itu dan terus mengayu gagasan bahwa dia adalah panglima tertinggi. Satu-satunya solusi di sini tampaknya jatuh pada surat dari orang tua dari anak-anak yang mengkonfirmasi non-hukuman. Ini adalah sesuatu yang dibuat semakin mendesak oleh permohonan bantuan yang berkaca-kaca dari Ibu Gupong. Menariknya, kita melihat sedikit lebih banyak dari saat-saat yang melibatkan Gupong di hutan belantara dalam perjalanan ini bersama anak-anak. Gupong mengayu pesan untuk anak-anak yang bermain segera dan bahagia, dengan kedok mengalahkan akademi dan sekolah dari mengambil barang-barang itu dari mereka. Sebagai catatan tambahan, Jung Si-yul kecil adalah salah satu anak di sini, yang telah membintangi kurang dari 9 drama berbeda dalam 2 tahun. Benar-benar juara. Bagaimanapun, intinya adalah, Gupong hanya memutuskan untuk bermain dengan anak-anak dan menunjukkan kepada mereka waktu yang baik, tidak ada kedengkian dalam tindakannya. Gupong juga tidak ingin kalimat yang lebih pendek, dia ingin anak-anak dibebaskan. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang mudah untuk bersaksi di pengadilan. Pertama adalah sopir bus, yang menunjukkan bahwa dia dibius dan pingsan selama 4 jam. Gupong dengan acuh tak acuh menyetujui semua ini, menumpuk hal-hal terhadap firma hukum Hanbada dalam pembelaan mereka. Tidak hanya itu, Myong Seok dan yang lainnya sejauh ini belum bisa mendapatkan satu surat pun tanpa hukuman dari orang tua. Jadi sebagai hasilnya, Yang Wo dan Junho berada di kasus ini untuk melacak anak-anak. Pertama adalah Min Ji, yang merupakan salah satu siswa di Akademi Mujin. Mengingat saat itu jam 9 malam, dia sedang mengerjakan pekerjaan sekolahnya di sebuah restoran cepat saji dan mendiskusikan kondisi akademi yang melelahkan. Akademi bahkan tidak berakhir sampai jam 10 malam dan pada saat itu, anak-anak menyerbu masuk dan membantu diri mereka sendiri untuk makanan instan di toko serba ada setempat. Mereka juga akhirnya minum banyak kafein juga. Jadi sebagai akibatnya, Yang Wo memutuskan mereka harus mengubah kebijaksanaan di pengadilan dan melakukan sudut pelecehan. Dengan akademi melecehkan anak-anak ini, memaksa mereka bekerja berjam-jam untuk studi mereka, dia pergi dengan syarat bahwa anak-anak setuju untuk pergi dan Gupong membebaskan mereka. Itu jelas tidak cukup untuk terbang bersama hakim atau orang tua, meninggalkan mereka dengan kebutuhan untuk menemukan sesuatu yang substansial untuk dikerjakan. Ibu Gupong akhirnya memberikan permohonan yang tulus kepada orang tua, memohon mereka untuk menandatangani dokumen dan mencegah putranya dikirim ke penjara. Dia juga mengklaim bahwa putranya sakit jiwa dan tidak tahu apa yang dia katakan. Setelah menandatangani dokumen, para pengacara pergi tetapi Yang Wo tetap bertahan. Dia berbicara dengan jelas kepada Ibu Gupong, mengakui bahwa dia tidak berpikir ini benar sama sekali. Dia menunjukkan bahwa Bang Gupong tidak mempercayai orang dewasa dan mereka tidak percaya padanya, belum lagi bahwa anak-anak itu sendiri benar-benar ingin dibebaskan. Di ruang sidang, gagasan Gupong menjadi megalomaniak di kayu di depan ruang sidang. Yang Wo angkat bicara dan menyebutkan kelas yang terkunci. Pada dasarnya, ini berarti bahwa anak-anak disimpan di dalam sepanjang hari dan dipaksa untuk belajar. Mereka yang berada di Akademi Mujin tidak diizinkan keluar sampai jam 10 malam,
mereka juga tidak diberi waktu untuk istirahat dan makan, yang telah kita dengar sebelumnya di episode tentu saja. Tidak hanya itu, anak-anak yang mengambil lebih dari 2 istirahat kamar mandi dalam sehari juga dipulangkan. Terlepas dari semua ini, akademi ini sangat populer. Sekarang, pengungkapan besar ini, belum lagi mencuat untuk Gupong dan tidak membuatnya menderita dengan delusi mental saat pertahanan mengayuh, melihat Yang Wo menunjukkan bahwa pria itu bersalah tetapi hanya karena dia mencari reformasi terhadap sistem sosial kejam yang ada di tempatnya. Pada dasarnya, dia menyebutnya sebagai pelanggar politik dan memutuskan untuk membela ideologi pria itu, bahkan jika itu berarti hukuman yang lebih lama. Dan Gupong tidak benar-benar turun begitu saja. Won Minwo melompati semua ini selama istirahat, mencoba meyakinkan Myong Seok untuk menghukum Yang Wo. Dia tidak memilikinya, bahkan menunjukkan bahwa dia tahu persis siapa yang menulis pesan-pesan itu di papan pengumuman juga. Hal ini tentunya membuat Minwo terkejut, akhirnya disuruh menyelesaikan perselisihannya dengan Yang Wo secara pribadi. Adapun Yang Wo, sepanjang episode kita melihatnya bertindak sopan terhadap Junho. Dia membawa barang-barangnya, membantunya keluar dan bahkan membukakan pintu mobil untuknya. Ketika Junho menanyainya tentang hal itu, Yang Wo mengakui bahwa dia menyukainya, dan segera melesat dari pandangan. Ini adalah momen yang sangat lucu dan yang membuat Junho terkejut. Keesokan harinya, sesuai keinginan Gupong, dia mengundang semua anak untuk pergi ke pengadilan untuk mendengar putusan tersebut. Gupong memberikan pesan yang mengharukan tentang bagaimana hidup ini penuh dengan kecemasan dan bermain sebagai seorang anak adalah cara untuk merangkul kebahagiaan itu sebelum terlambat. Ini adalah tampilan yang menyentuh, terutama saat Gupong terhubung dengan anak-anak dan mereka semua berpelukan. Bahkan ibu Gupong tersenyum melihat ini dimainkan. Setelah kasus pengadilan, Junho berlomba ke Hanbada dan memberitahu Yang Wo bahwa dia sangat menyukainya dan rasanya seperti dia sakit di dalam. Saat pasangan itu saling menatap, Yang Wo terkejut dan tidak yakin bagaimana menerima berita itu. Selama epilog, Tae Sumi muncul di restoran Guangho, ingin berbicara. Sayangnya, seorang fotografer di luar kebetulan mengambil foto mereka dan tampaknya menyadari hubungan mereka.